Di sebuah desa terpencil yang terjepit antara hutan jati dan rawa hitam, nama Nyai Rongkot tidak pernah diucapkan dengan suara lantang. Warga lebih sering menyebutnya dengan bisikan atau cukup dengan tatapan mata yang saling mengerti. Konon, setiap kekayaan yang muncul secara mendadak di desa itu selalu memiliki satu jejak yang sama. Bau tanah basah, bunga kenanga layu, dan suara tangisan lirih di tengah malam. Nyai Rongkot diyakini sebagai penguasa ritual pesugihan terlarang yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Ia bukan sekedar makhluk gaib, melainkan entitas yang terikat perjanjian darah dengan manusia. Mereka yang datang padanya tidak boleh ragu, sebab keraguan adalah tanda kelemahan, dan kelemahan selalu dibayar mahal. Ritual itu hanya bisa dilakukan pada malam tertentu, ketika bulan tertutup awan dan angin berhenti berhembus. Di tengah hutan, terdapat sebuah gubuk reyot yang tak pernah lapuk dimakan waktu. Pintu kayunya selalu terkunci, namun akan terbuka sendiri saat orang yang dipanggil tiba. Di dalamnya, terdapat altar batu dengan ukiran wajah perempuan tua yang matanya cekung dan mulutnya tersenyum retak. Sesajen yang diminta Nyai Rongkot tidak pernah sama. Kadang berupa benda pusaka, kadang hewan hitam tanpa cacat, dan pada beberapa ritual, sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar harta. Mereka yang menjalani ritual harus berlutut di hadapan altar, menyebut nama lengkap mereka, lalu menandatangani perjanjian tak kasat mata dengan darah sendiri. Setelah ritual selesai, kekayaan memang datang. Sawah yang tadinya kering menjadi subur, usaha yang hampir bangkrut mendadak laris, emas dan uang muncul tanpa asal-usul yang jelas. Namun bersamaan dengan itu, hal-hal ganjil mulai terjadi. Bayangan perempuan berambut panjang terlihat di cermin, suara langkah terdengar di atap saat dini hari, dan bau anyir kerap muncul di dalam rumah. Beberapa orang menghilang tanpa jejak, ada yang ditemukan linglung di tepi rawa, ada pula yang jasadnya ditemukan membusuk dengan mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang tak mampu ia ceritakan. Anehnya, keluarga mereka yang melakukan pesugihan justru semakin kaya, namun tak pernah benar-benar terlihat bahagia. Orang-orang tua desa percaya Nyai Rongkot tidak pernah benar-benar memberi. Ia hanya meminjamkan sambil perlahan menagih apa yang telah dijanjikan. Dan ketika waktu penagihan tiba, tidak ada doa, tidak ada pelarian, tidak ada penyesalan yang bisa membatalkan perjanjian itu. Hingga suatu malam, seorang pendatang terlihat memasuki hutan seorang diri, membawa sesajen yang dibungkus kain hitam. Wajahnya tegang, namun matanya menyimpan tekad. Sejak malam itu, suara gendang gaib kembali terdengar dari arah gubuk tua, lebih keras dari biasanya, seolah menandakan bahwa sebuah ritual besar baru saja dimulai. Langkah pendatang itu terhenti tepat di depan gubuk. Udara di sekitarnya mendadak dingin, seolah hutan menahan napas. Pintu kayu yang semula tertutup rapat berderit perlahan, terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, tercium bau kemenyan bercampur tanah basah yang menusuk hidung. Di dalam gubuk, altar batu tampak lebih gelap dari biasanya. Ukiran wajah Nyai Rongkot terlihat seolah berubah. Keriputnya lebih dalam, senyumnya lebih lebar. Lilin-lilin menyala tanpa api, cahayanya bergetar seperti bernapas. Pendatang itu berlutut, tangannya gemetar saat membuka kain hitam pembungkus sesajen. Belum sempat ia mengucap apapun, suara perempuan tua terdengar, serak dan berat, bergema dari segala arah. "Kau datang sebelum dipanggil." Pendatang itu menunduk dalam-dalam. Dari sudut matanya, ia melihat rambut hitam menjuntai dari balik altar, menyapu lantai tanah. Sosok Nyai Rongkot perlahan menampakkan diri, tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya hitam pekat tanpa putih. "Sebutkan namamu," bisik Nyai Rongkot. Dengan suara tercekat, pendatang itu menyebutkan nama lengkapnya. Begitu nama terakhir terucap, dinding gubuk bergetar. Dari celah tengah, tangan-tangan kurus bermunculan, mencakar lantai, seolah ingin ikut menyaksikan ritual yang sedang berlangsung. Nyai Rongkot mendekat,
Kukunya yang panjang menyentuh dagu sang pendatang, memaksanya menatap langsung ke matanya. "Kau tahu harga yang harus dibayar." Pendatang itu mengangguk meski keringat dingin menggalir deras di pelipisnya. Ia mengeluarkan belati kecil, lalu tanpa ragu menggores telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke atas altar, diserap batu hitam itu seketika, meninggalkan suara mendesis Palan. Di luar gubuk, angin mendadak berhembus kencang, pohon-pohon jati berderak dan dari kejauhan terdengar tangisan anak kecil yang bersahut-sahutan. Beberapa warga desa terbangun dari tidur mereka, dada terasa sesak tanpa tahu sebabnya. Ritual berlangsung semakin cepat. Nyanyi Rongkot melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Suaranya naik turun seperti nyanyian kematian. Sosok-sosok bayangan berdiri di sudut gubuk. Wajah mereka samar namun matanya menatap penuh tuntutan. Saat ritual mencapai puncaknya, Nyai Rongkot tertawa pelan. Tawa itu menggema, membuat telinga berdenging dan jantung serasa diremas. Perjanjian diterima. Cahaya lilin padam serentak. Dalam kegelapan terdengar satu jeritan tertahan, disusul bunyi sesuatu yang jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, gubuk kembali sunyi, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan oleh kabar aneh. Di rumah pendatang itu, yang semalam masih kosong, tiba-tiba muncul peti-peti berisi emas dan uang, namun tak seorang pun melihat pemiliknya kembali. Di hutan, dekat gubuk tua, hanya ditemukan jejak kaki yang berhenti mendadak di tengah tanah berlumpur. Jejak kaki itu mengarah lurus ke gubuk, lalu lenyap seolah tanah menelannya. Tak ada bekas kembali. Warga yang memberanikan diri mendekat merasakan hawa panas dingin menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Gubuk tampak sama, reyot, gelap dan sunyi, namun ukiran wajah di altar terlihat basah, seakan baru saja dilumuri cairan kental berwarna gelap. Sejak hari itu, perubahan di desa berlangsung cepat. Rumah pendatang yang hilang menjadi pusat perhatian. Setiap malam terdengar suara peti dibuka, meski rumah itu terkunci dari luar. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan tua duduk di ambang pintu, menyisir rambut panjangnya sambil bergumam lirih. Ketika didekati, bayangan itu lenyap, menyisakan bau anyir yang sulit hilang. Tak lama, satu persatu warga mulai bermimpi hal yang sama. Mereka berdiri di depan altar batu, tangan berlumuran darah, sementara Nyai Rongkot berbisik di telinga mereka, menyebut nama-nama yang mereka kenal, tetangga, saudara, bahkan anak-anak. Bangun dari tidur, mereka mendapati kuku tangan mereka menghitam dan telapak kaki dipenuhi lumpur, seolah semalam benar-benar berjalan ke hutan. Di pasar desa, uang beredar lebih banyak dari biasanya. Harga-harga melonjak, orang-orang mendadak kaya, namun wajah mereka pucat dan mata mereka cekung. Setiap kali azan berkumandang, suara itu terdengar teredam, seakan ditelan kabut tipis yang menggantung rendah. Beberapa orang mencoba pergi meninggalkan desa, tapi selalu kembali sebelum fajar, tak ingat bagaimana mereka berbalik arah. Pada malam bulan mati berikutnya, gendang gaib kembali terdengar, kali ini dari berbagai arah. Tidak hanya dari hutan, tetapi juga dari kolong rumah, dari sumur tua, bahkan dari balik dinding. Lilin-lilin di rumah warga menyala sendiri, cahayanya bergetar. Anak-anak terbangun sambil menangis, menunjuk ke sudut ruangan tempat bayangan berambut panjang berdiri tanpa bergerak. Di gubuk,
altar batu retak memanjang. Dari celahnya merembes cairan hitam yang mengalir ke tanah, membentuk pola melingkar. Nyai Rongkot muncul lebih tegar dari sebelumnya. Senyumnya utuh, matanya berkilat. Satu persatu nama kembali dipanggil tanpa suara, namun terasa jelas di kepala mereka yang terikat perjanjian. Malam itu, beberapa rumah gelap selamanya. Pintu-pintu terbuka, lampu padam, dan hanya terdengar langkah menyeret menuju arah hutan. Di pagi hari, kekayaan baru kembali muncul di rumah-rumah yang tersisa. Bertambah banyak, bertambah berat, sementara di rawa hitam, airnya beriak pelan, seolah menutup sesuatu yang baru saja tenggelam. Seiring berlalunya hari, desa itu seperti terjebak dalam dua wajah yang saling bertentangan. Di siang hari, tawa dan kesibukan terdengar lebih ramai dari sebelumnya. Bangunan-bangunan baru berdiri, kendaraan mewah terparkir di halaman rumah-rumah sederhana, dan emas dipamerkan tanpa rasa takut. Namun saat matahari tenggelam, ketakutan kembali merayap, menempel di dinding, bersembunyi di balik pintu, dan berbisik di telinga mereka yang terjaga. Sumur tua di tengah desa mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Airnya menghitam, memantulkan bayangan wajah-wajah yang bukan milik siapapun yang menatapnya. Beberapa warga mengaku melihat diri mereka sendiri di dalam sumur, lebih tua, lebih kurus, dan tersenyum dengan ekspresi yang sama seperti ukiran wajah Nyai Rongkot. Di malam tertentu, suara seseorang menangis terdengar dari arah rawa. Tangisan itu pelan, terputus-putus, seolah ditahan oleh air dan lumpur. Mereka yang mengenali suara itu memilih menutup telinga karena suara tersebut terlalu mirip dengan suara orang-orang yang telah menghilang. Anak-anak mulai berubah. Mereka bicara sendiri, menolak tidur, dan menggambar sosok perempuan berambut panjang dengan kuku tajam di tanah atau di dinding rumah. Saat ditanya, mereka hanya menjawab singkat, "Itu yang sering lewat malam-malam." Beberapa anak bahkan menyebut nama Nyai Rongkot dengan lancar, seolah nama itu bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Di hutan, gubuk tua tak lagi sepi. Bayangan silih berganti keluar masuk meski tak pernah ada jejak kaki baru di tanah. Altar batu kini dipenuhi goresan-goresan baru, seperti tanda hitungan. Setiap garis bertambah, satu nama di desa jatuh sakit atau menghilang. Tak ada yang berani menghitung berapa goresan yang sudah terukir. Pada suatu malam, kabut turun sangat tebal hingga menelan seluruh desa. Jarak pandang hanya beberapa langkah dan suara-suara terdengar terdistorsi, seakan datang dari dunia lain. Di balik kabut, sosok Nyai Rongkot terlihat berdiri di persimpangan jalan desa. Tubuhnya tinggi menjulang, rambutnya menyentuh tanah. Ia mengangkat tangannya perlahan. Di rumah-rumah, pintu terbuka bersamaan. Kunci-kunci jatuh ke lantai, retak. Dari dalam dada orang-orang yang terikat perjanjian, muncul rasa panggilan yang tak bisa ditolak. Lebih kuat dari rasa takut, lebih kuat dari keinginan untuk hidup. Langkah demi langkah, mereka keluar, berjalan tanpa suara, mengikuti arah yang sama. Menuju hutan. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi setelah malam kabut itu. Desa tersebut masih ada di peta, tetapi semakin jarang disebut. Orang-orang luar yang mencoba berkunjung sering tersesat, berputar-putar di jalan yang sama, hingga akhirnya memilih pergi sebelum matahari terbenam. Beberapa bulan kemudian, desa itu terlihat tenang, terlalu tenang. Rumah-rumah berdiri utuh, sebagian bahkan megah, namun nyaris tanpa penghuni. Sawah tetap hijau, pintu-pintu tertutup rapat, dan tak ada lagi suara anak-anak bermain.
Di tengah desa, sumur tua telah kering, menyisakan retakan yang menyerupai kuku mencengkram tanah. Gubuk di hutan perlahan runtuh, seolah ditelan waktu. Namun altar batunya tetap ada. Ukiran wajah Nyai Rongkot kini terlihat pudar, tetapi senyumnya masih tertinggal. Tipis, samar, dan menunggu. Di sekeliling altar, tanah dipenuhi bekas jejak kaki yang mengarah masuk tanpa satu pun jejak keluar. Orang-orang tua di desa lain percaya pesugihan Nyai Rongkot tidak pernah berakhir. Ia hanya berpindah, menunggu manusia-manusia baru yang lelah miskin, lelah berusaha, dan siap membayar apapun demi kekayaan instan. Selama masih ada yang berani melakukan ritual terlarang, selama masih ada yang menginginkan jalan pintas, maka nama Nyai Rongkot akan terus hidup, dipanggil dalam bisikan, diulang dalam ketakutan, dan diwariskan dalam cerita. Dan mungkin malam ini ada seseorang yang mulai mendengar panggilan itu. Terima kasih sudah menyimak cerita misteri ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah-kisah horor, misteri, dan ritual terlarang seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, karena setiap kisah selalu menyimpan rahasia yang belum tentu berani kalian dengar sendirian. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.